Ini adalah momentum untuk membentuk partai politik. Jadi kalau Anies membentuk partai politik, insya Allah dukungan akan banyak. Partai yang gagal itu adalah partai yang hari ini ada, itu gagal semua. Tapi ada satu jebakan bahwa itu akan ada tetap pemilu serentak, nolkan presidensial threshold. Keren kan? Sejahtera Bapak kita semua. Keren cadas. Jadi mantap. Kalau semua saya diminta bicara tentang partai modern. Ya. Partai modern itu adalah bukan partai yang seperti dikatakan Pak Jimli. Fenomena partai sekarang ini justru terbalik dengan apa yang dikatakan sebagai arus demokratisasi global. Ya, arus global itu gelombang demokrasi di mana-mana, walaupun ada regresi di beberapa tempat, tapi praktik partai politik kita tuh feodal semua. Jadi kalau kita lihat kemarin pemilihan ketua umum partai politik itu tidak ada kompetisi, jadi tidak ada internal kompetisi di dalam partai politik. Semua partai itu calon tunggal, aklamasi. Ada partai yang bahkan melaksanakan pemilihan saja belum pernah, termasuk partai dari calon terpilih ya. Saya tidak pernah dengar ada pemilihan ketua umum partai politik itu ya. Saya itu adalah pokoknya termasuk juga pencalonan. Nah, karena itu kalau kita mau membentuk partai politik kita harus hilangkan dulu feudalisme. Itu satu hal. Yang kedua, saya mau bicara tentang bad news sama good news ya. Good news dulu. Good newsnya adalah ini adalah momentum untuk membentuk partai politik. Jadi kalau partai politik itu mau dibentuk harus memiliki momentum. Tetapi tidak hanya cukup momentum, tapi dia juga punya tokoh. Tidak hanya cukup tokoh, tapi juga dukungan. Sudah cukup 3 itu saja. Uang akan mengalir kalau 3 tersebut akan dipenuhi. Pertama tokoh, momentum dulu. Momentum pembentukan partai politik yang paling luar biasa adalah ketika reformasi 98. Kita tahu bahwa era Orde Baru itu partai politik dilarang lebih dari 2 dan 1 golongan. Itulah yang ikut pemilu pasca pemilu 1971. Tapi ada beberapa orang yang agak nekat sedikit membentuk partai politik walaupun dilarang pada masa itu. Ada partai Sri Bintang Pamungkas, ada partai Budiman Sujatmiko, ya, partai Bintang Pamungkas namanya Budi, Partai Uni Demokrasi Indonesia. Kemudian salah satu pembentuknya sekarang kalau tidak salah ketua umum Forum Betawi Republik kalau salah FPR, ya, Kiai Haji Nurdin. Kemudian ada juga partai yang dibentuk anak-anak muda yang agak kiri-kirian, ya, bukan kayak kiri-kirian tapi ke kiri-kirian, ya. Partai Rakyat Demokratik, ya, itu momentum luar biasa. Tapi setelah reformasi tidak heran ada ratusan partai politik yang terbentuk dan 48 diantaranya itu bisa mengikuti pemilu tahun 1999 pemilu pertama. Nah, kawan-kawan semua, momentum itu terulang kembali saat ini cuma untuk Anies Baswedan doang, tidak untuk Egy Sujana. Ya. Juga tidak untuk Refli. Apalagi Refli Harun, apalagi ya. Hanya untuk Anies Baswedan. Jadi kalau Anies membentuk partai politik, insya Allah dukungan akan banyak. Karena syarat tokoh itu sudah terpenuhi di diri Anies Baswedan. Saya tadi ditanya iNews, kenapa bisa jadi seorang tokoh ini? Yang mana tahu? Kadang-kadang tokoh itu muncul begitu saja. Tetapi ya kalau nggak ada kualitasnya nggak mungkin juga, ya kan. Diundang Sofia University hari ini makanya nggak bisa hadir, kan. Nah, jadi kita angkat topi lah kepada Anies Baswedan, ya, walaupun kalah tidak menjabat tapi orang masih mau mendengarkan dia. Yang susah adalah menang tapi tidak mau didengarkan, malah yang dibaca gosip-gosipnya zaman dulu, fufu apa menang tak bermartabat gitu. Kalah berharkat, menang tak bermartabat. Nah,
Jadi ketokohan Anies Baswedan saya perkirakan cukup untuk menjadi trigger ya untuk membentuk partai politik. Momentumnya ada, tokohnya ada, dan dukungan. Coba kita lihat dukungan Anies Baswedan menurut saya real, ada yang 50 juta bilang tadi. Dan kalau kita kulik-kulik kilik-kilik lebih dalam, ada kelompok-kelompok yang memang kuat mendukung Anies Baswedan. Kita akan fokuskan ya kan. Tetapi intinya adalah 3 hal itu sudah terpenuhi. Oke, itu syarat pendirian partai politik yang harus dipunyai. Sekali lagi, momentum, tokoh, dan dukungan. Dukungan awal ya. Yang berikutnya adalah bad newsnya. Kalau partai ini dibuat hanya untuk menjadikan Anies Baswedan sebagai calon presiden, saya pikir partai ini akan gagal. Akan gagal, ya. Kalau hanya dipikirkan untuk menjadikan Anies sebagai presiden, pasti akan gagal. Pasti gagal. Pasti gagal. Kalau dipikirkan bahwa partai ini harus punya uang untuk membiayainya, katanya PKS butuh 7 miliar per bulan paling tidak untuk operasionalnya, pasti gagal juga. Partai yang gagal itu adalah partai yang hari ini ada, itu gagal semua. Gagal mengemban amanat reformasi. Salah satunya adalah pemberantasan KKN. Justru partai sekarang adalah partai yang terlibat bahkan mempelopori adanya korupsi dan nepotisme. Karena itu dengan ukuran seperti ini gagal. Jadi kalau kita mau membentuk partai yang kurang lebih sama, gagal kita. Kedua, demokratisasi. Partai sekarang gagal semua. Bagaimana menghadirkan demokrasi di internal partainya? Gagal. Kita mendengar tokoh berapi-api bicara tentang demokrasi dan lain sebagainya. Bahkan namanya partainya Demokrat pula ya kan? Partai Iwan Balikan zaman dulu ya. Tapi ternyata gagal menghadirkan demokrasi di internal partai politiknya. Nah, partai ini tidak boleh demikian. Walaupun kita tahu kita membutuhkan ketokohan Anies Baswedan, tapi tentu tidak boleh menjadi jalan satu-satunya seolah 2029 pasti Anies yang menjadi calon presiden. Tidak boleh begitu. Selain tadi kepengurusan, sebenarnya sudah kalau kita mau ikut pemilu harus 100% provinsi, 75% kabupaten kota, 50% kecamatan ya, kemudian 1000 setiap kepengurusan dan lain sebagainya. Insya Allah itu barangkali mudah terpenuhi dengan partisipasi. Tapi ada satu jebakan bahwa itu akan ada tetap pemilu serentak. Kalau menurut Undang-Undang 7 2017, kalau pemilu serentak, maka yang punya standing untuk mengajukan calon presiden hanyalah 8 partai yang hari ini ada di Senayan. Jadi walaupun thresholdnya 0 misalnya, tetapi kalau yang punya standing itu adalah partai yang ada kursi atau ada suara pada pemilu sebelumnya, nggak ada gunanya partai yang dibentuk itu. Maka ketika kita membentuk partai politik, kita harus berjuang untuk 2 hal. 1, nolkan presidensial threshold. Sekarang ada permohonan yang diajukan oleh aktivis NGO, namanya Hadar Gumai dan Titi Anggraini di Mahkamah Konstitusi. Kawan-kawan semua, ibu dan bapak sekalian harus mendukung itu. Jangan dibiarkan saja. Jadi dia membuat formulanya adalah kalau dia partai parlemen 0%, tapi partai di luar parlemen itu ada persentase suara. Nah, itu bahaya, hati-hati, bahaya. Kalau pilpresnya itu sama pemilu itu tidak dipisahkan, maka partai baru ini tidak akan punya suara. Tidak punya suara, tidak punya kursi. Jadi kalau misalnya diputuskan permohonan itu dikabulkan, maka belum tentu bisa mencalonkan partai ini. Kecuali tadi ada partai yang dengan sukarela mau dipakai. Nanti sama kayak partai yang baru saja mengatakan ya ada gunanya di ya. Nah, karena itu pastikan 0, tetapi pemilu dan pilpres harus dipisah dengan pemilu legislatif terlebih dahulu seperti kemarin. Hasil pemilu legislatif itulah yang dipakai untuk basis pencalonan presiden. Jadi pemilunya 2029, kemudian
Pilpresnya 2029 juga. Kayak kemarin dulu sebelum serentak, pileknya bulan April, pilpresnya bulan Juli, seperti itu. Itu saja yang bisa saya share. Ibu dan bapak sekalian, yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keren ya.